Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya membahas mengenai bagaimana sih caranya kita sebagai dropshipper bisa mendapat keuntungan minimal paling nggak bisa 10 juta per bulan dari bisnis dropship saja. Ya, simak terus ya. Nah, saya udah membuat list langkah-langkah yang diperlukan supaya kita bisa memperoleh keuntungan minimal 10 juta per bulan. Ini patokan saya, ini efektif untuk digunakan di Shopee teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau diterapkan di marketplace lain, itu bisa nanti teman-teman sesuaikan aja sama peraturan marketplace tersebut. Nah, teman-teman yang mau saya jelaskan di sini adalah lebih ke langkah-langkah secara teknis ya teman-teman ya. Oke, nah, oh ya, disclaimer dulu sebelum saya lanjut. Disclaimer dulu. Yang pertama, disclaimernya adalah ini adalah langkah-langkah yang sudah saya susun berdasarkan pengamatan saya. Jadi ini berdasarkan pemikiran saya. Kalau ada tanggapan atau ada tambahan, silahkan nanti bisa komen di bawah ini teman-teman ya. Lalu yang kedua, disclaimer dulu, ini bukan cara instan ya, bukan cara instan. Tetap butuh effort, tetap butuh kerja keras. Ya, oke. Nah, langsung aja saya udah bikin listnya, ada 7 langkah yang menurut saya bisa membuat kita memperoleh keuntungan dari dropship minimal 10 juta per bulan, bahkan bisa lebih harusnya. Ya, oke. Langkah pertama teman-teman. Langkah pertama adalah cari produk yang ingin dijual. Ya, cari produk ingin dijual, carilah 5 alternatif produk ya teman-teman. Contoh misalkan teman-teman mau jual apa pakaian bayi, pakaian pria, mungkin pakaian wanita, peralatan rumah tangga, sama apalagi perlengkapan ibu dan anak misalkan, atau perlengkapan bayi. Ini 5 ya. Jadi teman-teman carilah 5 kategori produk yang mau dijual, beda-beda semua, jangan sama ya, dibeda-bedain semua. Oke, nah kalau teman-teman masih bingung gimana cara cari produk, gimana cara cari produk yang laris, yang oke, teman-teman bisa cek video saya yang ini. Ini saya udah pernah bahas gimana caranya, terutama di Shopee ya, gimana caranya supaya kita bisa tahu produk itu laris apa enggak, banyak yang cari apa enggak minimal, trafficnya banyak apa enggak kita bisa tahu. Nah, teman-teman carilah produk yang seperti itu ya, bisa cek video saya yang ini kalau teman-teman belum tahu cara mencari produknya. Itu langkah pertama. Kedua, setelah teman-teman dapat produknya, cari suppliernya teman-teman. Cari suppliernya untuk kelima produk tersebut. Ya, teman-teman cari kontak supplier itu sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Mau kontak supplier A, B, C, sampai Z sebanyak-banyaknya nggak masalah. Kan nanti teman-teman akan tahu, ya, akan tahu mana yang oke, mana yang nggak. Pasti dapetnya cuma dikit kok yang oke. Paling dari sebanyak itu supplier yang teman-teman kontak, paling dapetnya 1 apa 2 supplier yang oke. Kalau belum tahu cara cari supplier, nanti cek video yang ini ya. Nah, setelah ketemu supplier, ya, ambil satu supplier dulu dari satu kategori tadi. Tadi kan ada 5 kategori produk ya. Ambil satu supplier dari salah satu dulu. Yang kelihatannya oke, kelihatannya menjanjikan. Ya, itu dulu. Oke, ambil satu. Misalkan ini, pakaian bayi misalkan ya. Ambil satu, udah ketemu pakaian bayi. Nah, coba jual dulu aja pakaian bayi ini. Ya, langkah berikutnya, langkah yang keempat, buat tokonya dulu. Toko, teman-teman bikin toko. Nah, toko di Shopee atau di marketplace lainnya. Buat toko untuk pakaian bayi. Ya, saran saya satu supplier, satu toko aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, bikin tokonya. Coba jalanin dulu selama 1 sampai 2 bulan. Ya, 1 sampai 2 bulan. Kenapa? Karena ini saya asumsikan teman-teman masih baru mulai belajar dropship ya. Jadi untuk dropship pemula kenapa saya kasih 1 sampai 2 bulan? Supaya teman-teman paham dulu aturan dropship ya. Dan bisa menyesuaikan diri sama supplier, ngerti seluk-beluknya gimana, kalau ada retur gimana, COD itu gimana, kalau kalau dropship COD. Terus kalau misalkan dropship mau pakai instan ya,
Kalau misalkan suppliernya mendukung instan ya, ini dalam konteks itu ya, kalau nggak dukung ya reguler aja. Nah, teman-teman selama 1-2 bulan teman-teman pelajari itu sambil jalan. Oke ya, sambil jalan. Yang penting di-maintain dulu nih supaya laku dan bisa rame. Oke, maksimalin semua promo-promo yang ada, fitur-fitur yang ada itu strategi-strateginya ada banyak teman-teman. Teman-teman cek aja video-video di channel ini saya udah banyak kasih pemikiran, kasih strategi-strategi mengenai itu ya. Teman-teman bisa cek aja. Oke, lanjut langkah yang kelima. Kalau tadi langkah 1 sampai ke 4 sudah lancar semua teman-teman ya. Sudah buka 1 toko, sudah berjalan 2 bulan. Nah, lanjutkan ya di bulan ketiga, lanjutin buka toko kedua dan ketiga. Ya, toko 2 dan ketiga dengan produk yang berbeda dari toko yang pertama. Oke. Kenapa saya menyarankan begini? Nah, menurut saya ini sangat efektif terutama buat Shopee. Kenapa? Karena gini, aturan Shopee adalah 1 KTP ya, 1 KTP itu bisa buat 5 akun toko. Oke, dan 1 KTP 5 akun toko dan 5 akun toko ini bisa pakai rekening yang sama. Dengan syarat produknya harus beda. Ya. Menurut saya tuh mending begini, produk beda. Karena gini, karena kalau kita pakai produk yang sama, kita sengaja jual produk yang sama, bisa nggak? Bisa juga. Jadi toko 1, toko 2, toko 3 jual produk yang sama. Dibedain judulnya, dibedain gambarnya, dibedain ini bisa juga. Cuma menurut saya makin kesini makin kurang worth it. Kenapa? Karena nanti akan 3 toko ini akan bersaing sendiri. Lalu nanti ada kemungkinan algoritma Shopee akan berubah. Bisa aja kena ban. Nah, lalu yang ketiga, karena perubahan zaman ini makin apa ya, bisa dibilang makin nggak jelas, makin nggak menentu. Belum tentu satu produk ini akan bertahan terus teman-teman. Jadi kalau produk ini nggak jalan, teman-teman bisa punya produk kedua dan produk ketiga yang segmen pasarnya beda dan bisa jalan. Jadi menurut saya better seperti ini. Ya, oke. Tadi udah ya. Bulan ketiga buka toko kedua dan ketiga, tokonya beda. Oke. Lalu langkah keenam adalah teman-teman maintain semua yang tadi langkah 1 sampai langkah kelima itu di-maintain, dipertahankan untuk 3 toko itu. Jangan sampai buyar. Ini paling susah, teman-teman. Ini paling susah. Kadang di langkah yang ini, di tahap ini, kadang teman-teman butuh pegawai. Kalau butuh pegawai, sok nggak apa-apa. Hire pegawai. Karena kalau teman-teman punya 3 toko, tidak bisa di-maintain, jangan lanjutin buka toko keempat sama kelima. No, jangan lanjutin. Tapi di-maintain dulu 3 toko ini, sampai benar-benar bisa teratur. Istilahnya jangan sampai keteteran ya. 3 toko ini jangan keteteran. Nah, setelah oke, langkah ke-7 buka lagi toko keempat sama kelima. Oke, jadi teman-teman punya 5 toko. Ya, 5 toko dan teman-teman pastikan 5 toko ini ke-maintain dengan baik. Kalau nggak bisa bekerja sendiri, hire pegawai. Nah, 5 toko ini harusnya teman-teman bisa mempunyai keuntungan lebih dari 10 juta per bulan. 10 juta itu menurut saya minimal ya. Harusnya bisa lebih daripada itu. Gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya dari konsep ini adalah teman-teman mesti konsisten. Itu yang paling penting. Ya, konsisten. Karena hal ini menurut saya hal yang simple. Bahkan menurut saya kalau Anda masih SMA pun harusnya bisa melakukan ini. Nah, mungkin sekian langkah dari saya, sekian sharing dari saya. Kalau nanti ada yang mau tambahin, silahkan bisa komen di bawah ini. Kalau ada yang mau tanya juga silahkan bisa komen. Ya, semoga info ini membantu teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa memperoleh cuan minimal 10 juta per bulan. Nah, kalau teman-teman masih ada pengen tahu teknis-teknis lainnya, silahkan bisa cek video-video lain di channel ini teman-teman ya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.